Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah beri kesempatan untuk ketemu lagi ya di live Zoom, tapi kali ini beda. Live Zoom kita membahas tentang orientasi atau pengenalan kita tentang IEC dari beberapa aspek, mulai cara belajarnya, kurikulumnya. Pokoknya ini penting banget untuk kalian ketahui, para peserta atau yang bakalan kami panggil dengan panggilan apprentice ya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan kali ini udah 12 orang yang gabung, kurang Pak Didi berarti 11. Nampak kali lemahnya matematika saya. Oh, 10 ya Bang? Ya, 10. Dikoreksi lagi sama Bang Rido. Ternyata emang lah Aldi ini ya. Baik Bapak Ibu semuanya, para apprentice, kita lanjut salat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang mukodimah dan ya celote saya yang mungkin membosankan ya. Tapi inilah saya Ferry Aldi mungkin bisa menjadi ikon bagi Bapak Ibu. Ya kalau ngomongnya udah banyak, panjang lebar nggak jelas itu Aldi. Nah itu aja intinya. Oke. Dan yang nyinyir ngechat terus itu Aldi juga. Ya langsung saja mungkin kita persilakan ke Pak Didi. Tapi sebelumnya saya mau bacain dulu Pak. Apa aja sih yang bakalan kita bahas malam ini. Oke. Kita bakalan bahas pertama itu tentang objektif belajar di IEC. Yang kedua, kita akan bahas tentang detail kurikulum di IEC. Nah, besoknya baru kita bahas 3 tools utama di IEC dan metode belajar di IEC. Nah, saya nyalain kameranya dulu biar Pak Didi nampak ya. Halo. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Bapak Didi Muryadi, founder IEC, untuk menyampaikan orientasi kita di IEC. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Aldi. Ya, ini MC yang luar biasa, copywriter juga yang luar biasa ya. Saya sangat bersyukur sekali ya dikelilingi tim orang-orang yang luar biasa. Nah, hari ini adalah hari masa orientasi, jadi disebut orientasi karena kita ingin tahu nih, gimana sih cara belajar di IEC, objektifnya apa, objektif itu apa yang mau kita dapetin nih Bapak Ibu kan ya. Nah, ini sangat penting untuk disimak semua Bapak Ibu yang baik yang baru bergabung ataupun yang sudah lama, karena kami melakukan update yang besar ya di cara belajar IEC ini. Nah, sehingga disimak baik-baik. Dan nantinya bagi yang berhalangan hadir malam hari ini, besok akan dikirim ke Bapak Ibu semua ya, dan bahkan nantinya Mas Aldi akan menjapri masing-masing Bapak Ibu yang siapa tahu belum memahaminya dengan benar. Karena ini adalah ini adalah langkah yang paling penting untuk kita pahami bersama. Ini kuncinya, ya, cara belajarnya. Nah, kita mulai ya. Saya akan screen share. Nah, ini dia, masa orientasi. Udah kelihatan ya, Mas Aldi ya? Di masa orientasi ini, pada malam hari ini saya akan membahas 2 poin sesuai dengan yang dijatahkan sama saya. Jadi nggak boleh nambah ya. Yang pertama adalah objektif belajar di IEC. Objektif itu apa sih Pak? Ya, tujuan kita. Apa yang mau kita capai dari belajar di IEC. Yang kedua adalah tentang detail kurikulum di masing-masing level. Sehingga bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan kemarin sudah mengisi form pendaftarannya, yang juga sudah memilih kelasnya, nantinya Bapak Ibu akan melihat detail dari kurikulum kami. Apakah Bapak Ibu benar berada di posisi itu, ya, atau mungkin bisa mengambil 2 kelas sekaligus, misalnya nih, ada Bapak Ibu yang juga pre-starting di satu bidang, tapi juga mungkin starting di bidang yang lain. Ada beberapa apprentice kami yang melakukan itu. Nah, dari data yang kami lihat kemarin, ya, ini kan kami mendapatkan data yang terbatas dari Google Form yang Bapak Ibu isi. Sehingga sekali lagi yang paling tahu adalah Bapak Ibu, ya.
Sehingga nantinya Bapak Ibu yang akan screening sendiri, saya ada di level mana. Nah, sebelum kita membahas level, yang pertama adalah objektifnya. Baik, apa objektif kita belajar di IEC? Objektifnya itu ya kami menggunakan pendekatan SMART, ya, spesifik, measurable. Spesifik itu artinya ya spesifik apa yang akan Anda capai gitu. Selama Anda subscribe di IEC selama 1 tahun gitu ya. Apa yang spesifiknya? Kemudian measurable, sesuatu yang bisa diukur dari yang ingin Anda capai tadi. Ya, jadi saya buat di sini ya, terukur. Ya. Attainable adalah how to, ya, bagaimana cara mencapainya, gitu ya. Nah, how to-nya, ya, how to, ya. Kemudian relevan, ya, dia sesuai, gitu ya, tidak melenceng atau bukan tidak melenceng, tetapi sesuai dengan apa yang kita tetapkan bersama dari spesifik tadi, gitu ya. Jadi sesuai dengan kondisi Anda. Nah, sesuai dengan sikon ini yang paling penting ya. Jadi memang menerjemahkan bahasanya agak-agak sulit gitu ya, karena mungkin tidak semua dari kita yang paham bahasa Inggris gitu ya. Nah, saya buat aja attainable ini bagaimana. Jadi bagaimana caranya gitu ya, supaya kita mencapai apa yang ingin kita capai. Dan time bound berarti berapa lama kita akan mencapai goal yang ditetapkan di IEC. Dimanapun Bapak Ibu maksudnya berada di levelnya gitu ya, apakah pre-starting gitu ya, ataukah starting ya, ataukah running ya, maka semuanya ini akan berlaku SMART ini. Ya, yang pertama adalah spesifik. Goalnya Bapak Ibu cuma satu kata, naik level. Jadi nantinya kita akan membuat hashtag UKM naik level. Ya. Jadi Anda yang sekarang pre-starting, ya goal Anda dalam 1 tahun ke depan, ya naik level. Kalau dalam 1 tahun ke depan nggak bisa, ya kayak di kuliah ya, Anda ngulang lagi. Tapi ya malu lah gitu ya. Ya kalau bisa jangan ngulang lagi gitu. Anda bertumbuh lah. Tapi kalaupun tidak bisa, ya jangan menyerah. Ya. Kalau saya pribadi, kalau mau dibilang, ya saya tergolong lambat. Saya butuh waktu 13 tahun, ya, 13 tahun untuk ya lebih dari running gitu ya. Di atasnya ini ada lagi yang namanya fighting gitu ya. Nah, di atas yang fighting ada quitters. Ya, saya sampai di quitters, ya sampai ke level di mana saya fokusnya adalah investasi, menambah investasi gitu ya. Ya, saya butuh waktu 13 tahun. Apakah pre-startingnya saya butuh setahun? Saya ketika saya menjalani ya, kalau saya ingat, saya butuh waktu sekitar 3 tahun untuk jadi pre-starting, gitu ya. Waduh, Pak Didi lama banget, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang menjadi tolak ukur adalah Anda. Jadi Anda jangan membandingkan dengan saya. Nah, kalau Anda bisa setahun ya kenapa enggak, gitu. Tapi kalau ternyata Anda juga sambil ibu rumah tangga mungkin, atau Anda sambil mahasiswa. Ya, kalau saya dulu mahasiswa sih, ya. Jadi saya butuh waktu 3 tahun. Sebenarnya nggak jadi alasan sih mahasiswa. Bagi saya, jualan itu hal yang asing. Saya belum pernah melakukan sebelumnya. Makanya saya butuh waktu untuk menyelesaikan level pre-starting. Nah, di level starting, kalau saya ingat, ya saya juga lama. Gitu. Lama. Apalagi di running, saya membangun sistem di bisnis saya, ya lama sekali. Gitu ya. Lama sekali. Sehingga dari cerminan saya, ya, ini kemudian melihat bahwa waktu itu bukanlah hambatan, ya. Belum tentu orang yang lambat di awal akan lambat sampai akhir. Itu kata kuncinya. Belum tentu yang lambat di awal akan lambat sampai akhir. Ini perjalanan, Bapak Ibu. Bicara sukses itu bicara journey, bicara perjalanan. Apakah sekarang saya sukses? Saya katakan ya belum, gitu. Ya saya terus melakukan investasi dan sekarang pun IEC ya ini baru di level starting sebenarnya. Ya saya mulai lagi gitu. Nah, sehingga di sini sekali lagi goal yang harus Bapak Ibu tanamkan dalam dirinya adalah saya harus naik level.
Pak, gimana kalau dalam 3 tahun saya di pre-starting terus? Gitu? Apa saya nggak naik level? Sebenarnya naik level. Nanti akan saya jabarkan bagaimana sesungguhnya manusia itu belajar. Ya. Besok Bapak Ibu akan mendapatkan videonya, cara belajar yang benar. Itu betul-betul harus dipahami. Nah, kemudian terukur apa indikatornya Bapak Ibu naik level, itu dia. Jadi yang pertama tadi naik level. Ya. Lalu apa indikatornya, Pak Didi? Yang pertama adalah omset. Ya. Jadi bicara bisnis ya bicara omset. We talk about money, we talk about business, we talk about money, gitu ya. Jadi cuma mau Anda baca buku sebanyak apapun, mau Anda ikut sampai keluar negeri, ya sampai keluar angkasa perlu, gitu ya, nggak ada gunanya kalau Anda nggak praktek. Dan bukti dari praktek adalah omset dan margin Anda. Jadi kalau Anda di pre-starting itu kan nanti saya akan jabarkan ya apa isi dari kurikulum pre-starting. Kuncinya cuman Anda jadi dropshipper atau reseller, itu aja. Anda jualin produk orang dulu, ya. Kenapa Pak? Ya karena ketika Anda harus buat produk sendiri, itu nggak akan segampang itu Bapak Ibu. Nggak akan segampang itu, beneran. Ya, Anda harus berurusan dengan produksi. Ya, produksi itu terdiri dari ya membeli bahan baku dulu, ya, memprosesnya. Bahan baku tadi harus disimpan di gudang, ada manajemen gudangnya lagi. Anda harus produksi barang, Anda harus promosikan sampai barangnya jadi. Ya barangnya jadi, maaf, sudah di tangan konsumen, Anda sudah promosikan, Anda dapat uang, Anda harus manage uangnya lagi. Ya bagaimana memperbesar modal supaya ya barang dagangan Anda juga bertumbuh kapasitasnya, gitu. Ya, sehingga yang tadinya Anda jualan dengan omset 5 juta, ya Anda sekarang target misalnya 15 juta. Ya Anda butuh kapasitas tambahan lagi, gitu. Apakah tambahan modal atau Anda harus kurangin beban dan segala macam. Nah, sehingga di level pre-starting Anda cukup menjadi dropshipper, reseller, atau apapun lah namanya, affiliate, begitu. Sehingga Anda menjadi marketer terhebat dulu di sana. Nah, sehingga dari margin dan omset yang Anda dapatkan, ya dari margin, ini cukup membiayai Anda untuk belajar. Jadi ketika Anda ikut seminar di luaran sana, dan saya menyarankan Anda jangan hanya belajar dari IEC, ya, sehingga Anda punya wawasan, ya, karena apa yang kami bisa berikan itu pasti terbatas, itu sudah pasti, ya. Jadi saya tidak mengatakan IEC yang paling hebat, ya enggak, itu udah pasti enggak paling hebat. Kami hanya menyelesaikan satu bagian dari semua part, dari semua puzzle bisnis ini. Kami cuma menyelesaikan satu bagian, yaitu pendampingan. Ya, materinya Anda bisa dapatkan dari yang lain. Anda bisa ikut workshop, Anda bisa ikut seminar, Anda bisa ikut baca buku, gitu ya, dan yang lain-lain. Sehingga dari margin ini Anda mandiri dalam belajar, gitu. Dan Anda ikut merasakan, oh ternyata jualan itu begini. Nah, begitu juga ketika Anda deliver running, gitu ya. Kata kuncinya adalah, sekali lagi, margin omset. Sehingga yang diukur adalah bagaimana posisi awal Anda, kemudian nantinya dalam 1 tahun, ya ini time-nya ya 1 tahun gitu ya, karena subscription kita 1 tahun, sehingga hasil akhirnya bagaimana. Nah, gitu. Berapa persen ya pertumbuhannya? Pertumbuhan. Nah, ini yang kemudian menyatakan bahwa Anda naik level. Terus Pak Didi, gimana kalau ternyata saya bisa naik level dalam 1 bulan? Karena sebenarnya kalau boleh kita pecah, di pre-starting ini pun bisa kita pecah lagi per sub-subnya, cuman terlalu banyak. Ya kaminya nggak sanggup menghandle gitu ya, kalau dipecah lagi subnya, jadi pre-starting ada sub 1, sub 2, sub 3, nanti starting ada lagi, itu berat memang gitu ya. Iya. Nah ini secara general. Nah, di level pre-starting kita ya, Mas Aldi, itu ada yang bulan depan ini naik level ke starting. Karena diukur dari marginnya, diukur juga dari jumlah karyawan yang dimiliki. Apakah ketika Anda menjadi dropshipper, menjadi reseller, Anda nggak bisa punya karyawan? Anda sangat bisa punya karyawan. Apalagi sekarang karyawan itu bisa outsource. Anda nggak mesti harus membayarnya full time. Ya minimal admin lah. Gitu. Admin Anda bisa outsource. Dan itu banyak banget admin outsource. Ya. Atau misalnya konten kreator begitu ya, yang membuatkan konten itu banyak sekali jasa-jasa konten kreator yang mulai dari harga yang paling dasar, yang paling murah ya, cuma 10.000, 15.000, 30.000 udah menghasilkan konten begitu ya. Nah, kemudian aset. Ya, aset ini apa Pak? Nah, ini kunci dari bisnis tadi adalah aset. Yang membedakan ya Anda seorang self-employed, nah, mesti teman-teman sudah pada tahu cash flow kuadran ya. Kalau belum tahu, nggak apa-apa, nanti ada pembahasannya.
Ya, self-employed di sini Anda membangun bisnis, Bapak Ibu ya. Anda membangun bisnis tapi di sana Anda one man show, di sana nggak membangun aset. Jadi bisnisnya nggak bisa ditinggalin, bisnisnya nggak bisa autopilot. Bisnis jalan kalau ada Anda. Anda sakit, ya mungkin sakit sehari 2 hari, sebulan 2 bulan ya masih bisa jalan. Ya, tapi ketika Anda datang ke kantor atau ke usaha Anda, ke toko Anda, ya itu udah berantakan, udah harus Anda perbaikin lagi. Gitu. Apalagi Anda tinggal setahun gitu ya, itu bisa-bisa ambruk gitu ya. Nah, makanya banyak pengusaha UMKM yang di level yang di posisi self-employed ya, itu mereka harus mau tidak mau jagain warungnya, jagain tokonya gitu. Ya dia yang terus harus bergerak gitu. Ya, di sistemnya adalah dia. Nah, ini yang bukan sangat tidak tepat gitu ya. Karena kuncinya ketika Anda mau bangun bisnis ya kita bicara aset. Aset itu berupa digital dan fisik. Dan banyak orang yang tidak menyadari bahwa aset digital jauh lebih penting daripada aset fisik. Apa aset digital kita, Pak Didi? Yang pertama adalah brand. Baik itu brand perusahaan Anda atau barang Anda, dan personal branding diri Anda sendiri. Nah, ini aset digital yang sebenarnya ini sudah lama gitu ya. Sudah lama. Hanya saja mungkin kita yang sebagai UMKM ini nggak menyadari itu. Jadi aset brand itu jauh lebih besar daripada aset fisik. Bapak Ibu bisa dengarkan dari Pak Budi Isman ya. Nah, Budi Isman. Saya sebenarnya belum ketemu beliau gitu ya. Juga belum pernah ikut training beliau, hanya saja memang saya follow Instagramnya, saya belajar dari beliau melalui YouTube gitu ya. Pak Budi Isman ini dulu CEO Coca-Cola dan juga CEO dari Sari Husada. Ya, Sari Husada. Bahwa aset brand Sari Husada ini ya, ini saya kalau nggak salah ketika itu di tangan beliau saat beliau jadi CEO ya, itu 2 triliun. Ketika dijual ya, Sari Husada ini ya bergerak dalam makanan ya, susu ya, cemilan ya, seperti susu SGM itu PT Sari Husada. Ketika dijual lagi PT Sari Husada ini setelah di manage oleh Pak Budi Isman, itu kemudian menjadi 14T. Ternyata ya pertambahan aset fisik, ya aset fisik itu bangunan pabrik, karyawannya, ya kemudian mesin-mesinnya, ya itu pertambahannya hanya kalau nggak salah 2 triliun. Sehingga 10 triliunnya adalah aset brandnya, namanya brand equity, ya brand equity. Jadi brand itu memang aset. Gitu. Jadi kalau sekarang Anda lihat Apple, Google, ya Microsoft, Gojek, Garuda, ya mereka tuh punya brand equity yang itu nilainya besar. Meskipun perusahaannya bangkrut, ya ketika dijual ada aset-aset fisik, ya aset digital atau brand, ya salah satunya, ya itu adalah aset mereka. Ya logikanya, sederhananya, penjabarannya, ketika Anda jualan, ya ketika Anda sudah terbangun personal branding Anda, lebih mudah nggak Anda jualan? Sangat beda. Beda ketika Anda udah jalan 2 tahun ya sebagai marketer, ya Anda dengan baru 1 bulan menjadi marketer. Ya orang belum kenal Anda, gitu. Anda harus membangun reputasi dulu. Nah, yang kedua aset digital adalah konsumen Anda, ya konsumen atau daftar nama. Yang ketika Anda tadi misalnya nih di pre-starting, Anda jualan kan, ya Anda pindah ke starting. Anda jualan produk sendiri. Gitu. Misalnya di sini Anda jualan hijab, ya, kemudian Anda di starting Anda jualan kue. Nah, kan konsumennya ada. Permasalahannya apakah sesuai segmen atau tidak, ya Anda sesuaikan saja. Ya. Nah, konsumen ini sudah tahu, sudah loyal, sudah trust dengan Anda ya, karena brand Anda tadi. Gitu. Nah, ini aset. Ya. Kemudian apalagi aset digital banyak sekali. Ya, sosmed contohnya. Ya, sosmed Anda. Itu adalah aset digital Anda dan masih banyak yang lainnya. Ya, sehingga kami menggunakan pendekatan ini ya untuk melihat apakah Anda bisa naik level atau tidak. Dan aset fisik ya jelas gitu ya, barang Anda, barang dagang Anda, mesin-mesin, kalau ada produksi gitu ya, karyawan Anda dan segala macam. Baik. Kemudian ya, attainable ya, bahwa
attainable ini bisa dicapai. Ya, bagaimana cara mencapainya? Ya, itu ketika Anda buat goal setting, gitu. Ya, karena kami hanya di sini sebatas membimbing. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu punya goal setting, ya sudah, yuk kita sama-sama. Nah, kemudian apakah relevan atau tidak, ya tergantung progres dari Anda. Gitu. Jadi nantinya, Bapak Ibu akan membuat goal setting sendiri, seperti ini juga. Formatnya sama, spesifik, measurable, attainable, relevan, dan time bound. Ya, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang menonton saat ini ya, peserta yang di batch pertama, ya itu mesti sudah akrab dengan istilah ini. Ya, jadi Anda harus membuat goal dalam 1 tahun menggunakan pendekatan ini. Jadi kami ya baru bisa membantu Anda ya ketika juga Anda punya goal setting yang jelas dan progres yang jelas. Anda punya goal setting tapi ya kemudian di rumah ya mungkin banyak fokus yang lain gitu ya. Kemudian ada fokusnya berpindah lagi ya, tentunya tidak mungkin bisa tercapai. Apakah tidak bagus Pak Didi? Tidak, dalam hidup ini kita punya pilihan, gitu ya. Mungkin Anda sekarang mahasiswa, Anda harus fokus juga dengan kuliah Anda. Itu tidak ada yang salah gitu ketika progres Anda tidak meningkat ya. Karena Anda ya kalau Anda mau ngulang kuliah lagi mungkin biayanya mahal gitu ya. Gitu. Ya, atau Anda saat ini punya anak, punya balita yang Anda juga harus asuh, Anda harus memberikan perhatian Anda. Ya balita kan tidak akan mungkin terulang lagi ya. Anak Anda mungkin usianya 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Anda sekarang mungkin masih fokus dan IEC di sini belajar bisnisnya masih sambilan, nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Kenapa? Ya karena memang hidup ini pilihan dan prioritas. Apa yang Anda prioritaskan itu yang Anda dapatkan. Sederhana itu gitu. Jadi jangan sekali lagi gunakan tolak ukurnya orang lain. Jangan. Ya. Nah, Pak Didi enak banget gitu ya. Ya usia 32 tahun udah passive income. Iya, saya dulu mulainya dari mahasiswa gitu. Dari belum punya tanggungan gitu ya. Ya bahkan masih ditanggung orang tua gitu ya. Nah, ya wajar ketika kemudian saya di usia 32 tahun gitu ya. Sudah memetik hasilnya. Andai kata saya baru mulainya di usia 32 tahun, ya mungkin saya butuh waktu juga gitu. Kenapa? Saya punya keluarga, ya saya juga mungkin punya orang tua yang harus saya tanggung juga, atau saya punya atau mungkin saya sambil sekolah gitu ya, mungkin dulu saya nggak sekolah ya, atau seperti apa. Jadi masing-masing kondisi seseorang itu tidak bisa dibandingkan. Maka dari itu, objektif ini adalah objektif Anda pribadi. Di sini tidak ada ranking-rankingan, ya. Tidak ada yang paling top, tidak ada yang paling cepat, tidak. Anda berpacu dengan diri Anda sendiri. Gitu. Nah, sehingga sesuatu itu dikatakan relevan, sinkron dia. Ya, ketika data Anda saat ini, data yang saat ini kami maksudkan adalah yang Anda isi ya di form pendaftaran. Ini data Anda. Oh, saya sekarang baru mulai Pak Didi. Sebelumnya saya nggak pernah jualan. Ya, saya baru, bahkan saya nggak tahu nih, saya mau jadi dropshipper barang apa gitu misalnya ya. Ya nggak masalah. Kita bantu, kita cari. Nah, ini nanti akan dibandingkan, dibagi dengan progres Anda. Dikali dengan 100%. Dikali 100%. Jadi, misalnya, ya data saat ini, posisi Anda, skornya, itu dinilai dari 1 sampai 10, skor Anda. Saat ini, Anda, ya katakanlah misalnya, posisinya dalam satu level ini, di level pre-starting, ini kan ada di masing-masing level ini ada skornya. Anda meskipun satu level, tapi skor Anda berbeda. Ya kayak saya katakan tadi, ada yang belum ketemu dropshippernya, misalnya gitu ya, belum ketemu, ini benar-benar pure mau mencari nafkah di sini, gitu ya. Nah, tentu berbeda dengan orang yang sudah jadi dropshipper setahun, gitu. Ya, tapi tetap dia masih di pre-starting. Mungkin kelemahannya tinggal dipoles sedikit, ya, tinggal dibantu manajemen keuangannya, tinggal dibantu manajemen waktunya, ya. Tentu berbeda. Nah, misalnya, ya skor Anda, ya saat ini 5, gitu ya. Kemudian progres Anda, nah nanti akan dinilai progres Anda, misalnya ya. Progres Anda misalnya 7, gitu ya, dikali 100%, gitu ya. Dapatlah nilainya nanti, gitu ya. Yuk kita hitung ya, kalkulator ya.
Ya, ini satuannya ya 100 sebenarnya. Ya, satuannya 10 sampai 100. Ya, 50, 70 gitu ya. Ya, atau 5 juga bisa sih sebenarnya gitu ya. Sama aja, beda satuan aja. Ya, 50 ya, kemudian dibagi 70 ya, kemudian dikali 100% gitu ya. 100%. Ya, skor Anda adalah 71 gitu. Ya, skor Anda 71. Jadi meskipun saat ini saya katakanlah Anda baru mulai gitu ya, di tengah-tengah kondisinya, tapi progres Anda itu cepat, nilai Anda kan bagus. Meskipun Anda mulai dari angka 1 gitu ya, tapi progres Anda 100 gitu ya, ini 10, 100, atau juga 1, 10 sama aja gitu ya. Ya, nilai Anda kan 100. Nah, dan jangka waktunya adalah 1 tahun. Bagaimana Pak jika progres saya bisa lebih cepat dari itu? Ya. Jadi misalnya yang kayak tadi saya katakan ya, mungkin saat ini Anda ya di levelnya 5 gitu, atau levelnya 6 atau levelnya 7. Ya udah Anda tinggal digas sedikit saja, dalam 2 bulan ke depan Anda sudah pindah level. Ya. Itu ya luar biasa sekali gitu ya. Nah, maka Anda akan masuk ke level berikutnya. Bagaimana Pak? Nanti pembayarannya itu gampang lah ya. Itu bukan sesuatu hal yang sulit. Baik. Kita akan masuk kepada penjabaran kurikulumnya. Nah, ini yang penting gitu ya, dari detail kurikulum ini. Gitu ya. Kita akan masuk pertama ke level pre-starting. Jadi di level pre-starting ini Anda tergolong masih active income. Ya. Jadi di kuadran self-employed. Loh Pak, tapi kan saya mau bangun bisnis Pak. Iya, tapi kan Anda tetap masih sendirian gitu ya. Anda belum punya karyawan. Anda belum punya sistem. Apa yang mau di sistem? Anda juga baru sendiri gitu ya. Dan di sini sebenarnya fokus objektifnya adalah Anda menemukan diri Anda sendiri, Bapak Ibu. Anda menemukan diri Anda sendiri. Anda menemukan apa passion Anda. Saya ini hebatnya di mana sih, gitu ya. Saya ini kelemahannya di mana sih? Saya ini karakternya apa sih? Ya. Oh ternyata saya ini tipe yang suka ngomong, gitu ya, suka bergaul, gitu. Bukan tipe orang yang menyusun strategi dan berpikir dan berhitung-hitung, bukan. Nah, maka saya cocoknya bisnisnya di bidang ini. Dan untuk itulah kami menggunakan pendekatannya namanya Stephen, Bapak Ibu. Ya, sederhananya ini, ya Stephen itu, ya. Nah, ya, nah ini dia, ya Stephen. Jadi Stephen ini adalah memetakan potensi Anda dari kecenderungan genetik Anda. Ya. Jadi Anda ini dominannya di otak kiri, otak kanan, otak tengah. Otak kirinya bagian bawah, bagian atas, otak kanan bagian bawah atau bagian atas dan otak tengah. Jadi ini disebut dengan mesin kecerdasan, gitu. Anda ini tipe yang mana? Saya tidak mempromosikan Stephen. Anda boleh cek, nanti Anda boleh cari sendiri di kota Anda boleh dan segala macam ya. Karena nggak mungkin juga ada tes ke saya di Pekanbaru gitu, dan saya juga tidak mempromosikan Stephen. Saya menggunakan ini karena pendekatan ini yang paling relevan. Ya, tingkat keberhasilannya sampai 93%. Tingkat keberhasilannya sampai 93%. Jadi sangat akurat. Kenapa Pak Deddy tidak menggunakan DISC? Ya, DISC. Ya, bagi Anda mungkin yang orang psikologi atau memahami tentang psikologi kepribadian, Anda mesti tahu gitu ya. Tahu MBTI ya, MBTI. Myers-Briggs Type of Indicators ya. Kenapa kami tidak menggunakan ini? Karena alat tesnya berupa paper test. Begitu Bapak Ibu, paper test. Yang Anda ketika mengisi paper test itu ya sangat subjektif begitu. Anda lagi mungkin diputusin pacar, kemudian lagi galau, kemudian lagi menstruasi, belum makan, ya sudah. Ya hasilnya akan lemah, hasilnya akan kurang akurat. Sangat tidak akurat. Atau bahkan Anda sudah latihan sebelumnya gitu ya. Ya kalau saya dulu ya ketika kerja ya mau masuk gitu ya, psikotes ya saya latihan dulu gitu ya. Jadi pas ketika psikotes saya menjadi seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan.
orang yang tepat di atas kertas. Realitanya ya boh gitu ya, jauh mungkin gitu ya. Nah, kami tidak menggunakan itu. Nah, tes Stephen ini dia menggunakan pendekatan DNA Anda. DNA yang diambil dari sidik jari. Jadi Anda scan sidik jari gitu ya, ketahuan, oh Anda dominannya otak kiri bawah ini, namanya sensing. Yang kuatnya ada di memorinya, ada di otot Anda gitu. Ya, ada di powernya Anda. Gitu. Nanti Anda tes sendiri, cari sendiri di mana gitu. Kalau butuh bantuan nanti bisa dibantu sama Mas Aldi ya, atau bagaimana gitu ya. Nah, ya, karena kami juga sebenarnya di sini hanya menggunakan tools saja. Ya, sama seperti kita menggunakan toolsnya Microsoft gitu ya, atau menggunakan toolsnya ya Android, HP misalnya begitu ya, sama saja gitu. Atau Anda ketika dites, Anda ternyata orangnya feeling nih, kayak Mas Aldi nih. Ya, Mas Aldi ini orangnya emosional banget. Emosional itu maksudnya ya perasaannya yang dominan gitu. Ya, mau ngejapri Bapak Ibu, aduh Pak, nggak enak Pak. Wah, iya Mas Aldi ya? Iya. Salah-salah kata gitu ya, pertama-tama dulu waktu sama saya gitu ya, aduh Pak, sungkan Pak saya Pak, gitu ya. Iya, makanya Mas Aldi ya kehebatannya di mana? Ya, di pendekatan persuasifnya, emosional, sehingga orangnya asik. Ini di tim kita yang paling lucu. Kalau nggak ada Mas Aldi ya, ibaratnya Sampurna Ijo ya, nggak ada lu nggak rame gitu ya. Yang menghidupkan suasana ya, karena memang orientasinya kepada hubungan gitu. Ya. Nah, kita sendiri itu nanti memproduksi video tentang Stephen ini gitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menontonnya, bisa memahaminya gitu ya. Dan sebenarnya tanpa harus nonton video dari kami juga Anda bisa nonton di YouTube, dan Anda juga akan dijelaskan oleh orang yang mengetes Stephen-nya Anda gitu ya. Detailnya seperti apa. Ya, Anda kekuatannya ada di mana, potensinya ada di mana. Ya, seperti orang sensing misalnya ya. Jadi potensinya ada di rajinnya tadi, ya ada di stamina-nya, ya ada di detailnya gitu. Ya, dan juga kekurangan Anda dari di wilayah mana gitu. Ya. Nah, ini sangat terpetakan sehingga ketika Anda berbisnis, bagusnya Anda bisnis yang mana? Style mana dalam bisnis Anda? Ya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan itu sangat tepat untuk kita. Ini kata kuncinya Bapak Ibu, ya. Kenyamanan, Anda nyaman menjalani bisnis Anda karena sesuai dengan passion, sesuai dengan karakter Anda. Anda nggak terpaksa. Anda bayangkan, Anda jalanin bisnis yang bahasanya tuh Anda nggak dibayar aja mau ngerjain itu. Gitu. Mas Aldi ini ya background-nya ya memang penulis, ya. Beliau sutradara, beliau tukang ngomong, gitu ya. Beliau MC, gitu, organisatoris, bahkan nggak dibayar aja mau ngerjain kok gitu ya di organisasi ya. Saya amin gitu suruh ngerjain organisasi, nggak ada hepengnya bro gitu ya. Matre banget gitu ya. Iya, ya. Nah, sehingga ya masing-masing dari setiap level itu ada checkpoint. Nah, ini ya, udah baca ada checkpoint. Checkpoint adalah poin yang harus Anda lengkapi. Di level pre-starting, ya, itu ada bagian pondasi namanya. Ya, pondasi ini, ya, objektifnya Anda mengenal passion, Anda mindset tentang bisnis ini sudah lurus dulu, gitu. Ya, bahwa bisnis ini kuadran B ini harus seperti ini gitu ya. Nah, dan Anda dibangun motivasinya, Anda paham dengan cash flow kuadran gitu ya. Dan Anda mampu melakukan manajemen diri dengan baik. Karena tanpa manajemen diri mustahil Anda sukses jadi pengusaha. Mustahil. Tanpa manajemen diri yang bagus. Makanya buku-buku yang digunakan di sini ya Seven Habits, First Thing First, dan banyak buku-buku manajemen diri yang lain ya 80-20 ya. Ini salah satu buku manajemen diri yang luar biasa gitu ya. Bagaimana meningkatkan produktivitas ya dengan waktu yang efisien sehingga Anda selaku ibu rumah tangga pun tetap bisa maksimal gitu. Nah, kemudian Anda mencari platform gitu. Nah, mencari platform ini checkpoint kedua karena memang banyak sekali platform di luar sana gitu. Ya, yang membuat open reseller gitu ya. Mau itu barangnya hijab, barangnya kue, barangnya elektronik, segala macam itu Anda bisa pilih. Sesuai dengan mana yang
serk di hati Anda. Dan kami memandu Anda, ya, itu memilih platform yang benar, platform yang cocok, ya. Jadi tidak semua platform itu juga ya, bagus itu meskipun barangnya bagus. Ya, tapi kembali lagi kepada manajemen si penjualnya. Nah, kemudian ada cuaners. Oh, sebentar. Terus Pak, gimana kalau saya misalnya nih di level running, saya sudah punya produk Pak, gitu ya. Saya mau buat sistem reseller Pak, bisa nggak saya gandeng IEC? Sangat bisa. Tentunya ada syarat-syaratnya. Tentunya kami harus men-screen produk Anda, model bisnis Anda, sistem bisnis Anda, manajemennya, sehingga produk Anda aman untuk dijualkan oleh kawan-kawan di pre-starting. Gitu. Ya kan terbantu. Anda terbantu, yang di level running dan pre-starting juga terbantu. Gitu ya. Kemudian di level cuaners, di sini ada Anda mendrive marketing. Ya. Jadi Bapak Ibu yang bingung cara jualan, yang gaptek gitu, yang hit and run itu ya ketemu produk yang lagi tren Anda jual, nanti Anda hilang lagi begitu ya. Nah, ini kami membantu Anda untuk stabil di bisnis Anda, di penjualan Anda gitu ya. Jadi Anda pahami bagaimana fondasi marketing online yang sebenarnya juga Anda dapatkan dari beberapa live, dari beberapa materi-materi kita sharing, salah satunya menggunakan WhatsApp. Itu Anda tinggal konsisten aja nambahin daftar nama, posting di story-nya, ya ada closing terus saja begitu, gitu ya. Pak, saya mau pakai FB Ads Pak yang berbayar. Saran saya jangan kalau di level ini. Kenapa ya? Karena Anda juga nggak punya modal gitu. FB Ads itu pakai biaya dan biayanya juga lumayan. Sementara Anda bahkan penghasilannya masih minim. Anda gunakan yang traffic yang bisa dikatakan gratisan dulu gitu. Ya, nanti ketika di level berikutnya baru kita bicara yang berbayar. Ya, nah, sehingga bagaimana Anda mendapatkan konsumen acquisition gitu ya, bahwa Anda berhasil mendapatkan prospek lah gitu ya. Bahasanya customer acquisition ini prospek kemudian di closing namanya jadi konsumen. Konsumen beli beberapa kali namanya jadi pelanggan. Begitu Bapak Ibu. Sehingga Anda akan belajar teknik follow up gitu. Karena konsumen ya itu seringkali tidak beli saat pertama kali ya. Jadi mereka tidak beli saat pertama kali. Jadi mesti mereka membeli itu setelah berapa kali kena iklan Anda. Kalau ada yang pertama kali langsung beli jadi konsumen Anda ya alhamdulillah tandanya Anda jago selling gitu. Ya, bahkan kami sekalipun ya itu memang butuh follow up, dan itu follow up ini jantung dari penjualan gitu. Karena Anda membina hubungan dengan prospek Anda, dengan calon konsumen Anda tadi. Nah, Anda akan belajar ya teknik closing di sini dan mendata konsumen supaya apa? Supaya konsumen yang sudah beli dia repeat order menjadi pelanggan. Nah, begitulah kira-kira 3 checkpoint dari level pre-starting ini. Nah, apakah level pre-starting ini harus ditempuh dari 1, 2, 3, Pak, berurutan? Tidak. Ini ditempuh secara bersamaan. Jadi, ketika Anda di level pre-starting, Anda akan belajar fondasi, ya, sekaligus juga belajar mencari platformnya, Anda sambil cari-cari platform lah gitu ya. Ya, sekaligus Anda menjadi cuaners, Anda jualan gitu. Jualan ya. Nah, ini salah satu jebakan di banyak pengusaha pemula. Mereka terlalu sibuk membangun fondasi, mereka terlalu sibuk ikut training sana sini, lupa action, ya akhirnya apa? Kebanyakan ilmu nggak berani action gitu. Ya, NATO gitu ya, no action talk only gitu ya. Jadi penting untuk kita harus mendalami semuanya ya, dari level-level ini kita pelajari bersamaan. Nanti bagaimana metode belajarnya akan disampaikan oleh Mas Aldi di sesi berikutnya ya, karena ini saja sudah lumayan nih ya. Baik, kemudian ya di level starting ya Anda masih menjadi active income ya, dan Anda fokus mencari value dari produk Anda. Ya, apa value produk Anda yang ingin Anda sampaikan ke konsumen Anda? Ya,
Yang paling sering saya temukan, banyak UMKM, value-nya tuh nggak jauh-jauh dari high quality, ya, low cost. Ya, ini sebenarnya bisa dikatakan dia belum mendetailkan value-nya, gitu. Ya, dan Anda juga menyasar market yang tepat, gitu. Dan juga channel yang tepat. Channel itu apa? Anda menggunakan sosmed apa, ya, ketika mempromosikan bisnis Anda, menggunakan WA kah, Instagram kah, Facebook kah, Google My Business kah, Google Ads, dan segala macam, gitu ya. Karena masing-masing ini punya uh, kekhususannya. Anda main di WA, ya, itu untuk usia berapa, untuk kalangan apa. Anda main di IG untuk jualan yang mana, untuk usia berapa. FB juga begitu, Google juga begitu, YouTube juga begitu. Sehingga sekali lagi, ketika Anda ketemu value, nah di sini Anda bisa punya USP, unique selling point. Untuk menentukan USP, Anda harus lihat market Anda siapa, apakah ibu-ibu, ya, usianya berapa, ekonominya tingkatnya mana, ya, kemudian uh, tinggal di mana, demografinya. Ya. Kalau Anda ikutin kemarin di live starting, ya saya membahas ini, gitu. Ya, karena ini PR kita. Ketika kita sudah menemukan market kita, menemukan value yang pas dan channel promosi yang pas, gitu. Misalnya Anda mau fokus di Instagram, gitu, dengan alasan bla 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 bla. Oh, Anda jualannya anak muda, gitu ya. Aksesoris misalnya, gitu, perhiasan, ya, fashion, ya, makanan, gitu. Oh, saya mau jualannya di Instagram. Ya sudah, kita fokuskan bagaimana maksimal di Instagram, gitu. Ya, atau mau dikawinkan juga ya dengan TikTok, gitu ya, karena fokusnya di anak muda. Atau juga mau disambi dengan YouTube misalnya, ya silahkan, gitu. Nanti kita akan bedah ya strateginya di masing-masing channel promosi tadi, gitu ya. Sehingga Anda akan belajar bagaimana membangun engagement, ya. Nah, ini luar biasa banget ya, tim IEC ya, baru dalam 1 hari bisa menaikkan follower Instagramnya dalam ya berapa persen? 100% ya. Cepat banget gitu ya. Nah, ya alhamdulillah gitu ya, karena juga dikasih ilmunya begitu ya. Nah, itu kita akan bagikan ilmunya ke Anda dengan organik loh ya, naikkan followernya 100% gitu ya, dengan secara organik gitu ya. Ya, applause buat Mas Aldi dan tim gitu ya, luar biasa ya. Ya, strategi promosi gitu ya, bundling kah, upselling kah. Sebenarnya strategi promosi ini ya kuncinya adalah funnel gitu ya. Bagaimana Anda membuat funnel? Funnel itu apa, Pak? Gitu ya, corong. Bagaimana Anda membuat corong jalur ya, dari ini konsumen yang banyak, ibu-ibu ya, usia sekian, ditinggal sekian gitu ya. Behaviornya ini bagaimana dia mau membeli produk Anda gitu ya, dengan harga tertentu misalnya. Anda gunakan corongnya seperti apa gitu. Tentu tidak mungkin semuanya yang membeli gitu. Anda tawarkan ke 100 orang, tidak mungkin 100 orang yang beli. Bisa beli 20% saja itu sudah luar biasa. Itu sudah hebat ya. Biasanya sih di bawah itu ya. Nah, sehingga ada namanya angka konversi gitu ya dari funnel ini. Ya, konversi, yaitu tadi dari 100 orang yang Anda tawarin, yang closing berapa gitu ya. Nah, misalnya 20%-nya kah, ya 10%-nya kah. Nah, kami sendiri membuktikan ya angka closing kami di atas 20% gitu ya, sampai 30% angka closingnya begitu. Ya kenapa ya? Karena kami juga sudah menjalaninya gitu ya. Saya juga iya dengan pengalaman dan seterusnya gitu ya. Meskipun Anda tahu caranya, tidak berarti Anda mampu melakukan hal yang sama. Belum tentu. Ini akan ada trial and error, dan itu biasa. Gitu. Makanya kita bimbing. Nah, kemudian di level running, ya, ini ya Anda sudah mulai menjadi business owner. Ya, meskipun Anda masih aktif income, meskipun Anda harus masih mengontrol bisnis Anda, tapi setidaknya Anda sudah jadi business owner karena Anda sudah punya tim, gitu. Ya, Anda sudah punya tim, ya, dan di sini bisnis Anda sudah stabil, gitu. Ya, berarti Anda sudah lewat tuh punya USP, target market dan segala macam, itu udah lewat. Ya, karena Anda punya omset yang stabil. Nah, di sini kuncinya adalah
Yaitu yang pertama langkahnya adalah checking resource. Ya, kita memetakan, mapping, ya, ini di mana kekuatan Anda, ya, 4M, man, ya, yaitu orang-orang Anda, struktur organisasi Anda, talent-talent yang Anda punya, money berarti omset Anda atau permodalan yang Anda punya, ya, kemudian material, bahan baku yang Anda punya, mesin yang Anda punya, persediaan bahan barang dagang yang Anda punya, metode dalam manajemen Anda, begitu. Ya, setelah kita memetakan, mapping tim Anda, baru kita susun apa langkah Anda untuk memenangkan persaingan bisnis Anda. Nah, ini ada activity-nya, ya. Berarti sistemasi marketing, sistemasi operasional, ya, sistemasi SDM. Nah, ya, bagi Bapak Ibu yang ikut live di running kemarin, ini kita bahas bagaimana membangun sistemasi. Ya, salah satunya dengan SOP ini. Ya, kan ini yang kita bahas kemarin, gitu ya. Nah, SDM juga begitu, ya, visi dan misi bisnis Anda, bagaimana cara merekrut dan membina tim, mulai dari merekrut, mentrainingnya, membinanya, memberikan gaji yang layak, yang proporsional, dan bahkan kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan, gitu, dipecat, gitu ya, maaf, gitu ya. Ya, udah nggak ada obatnya, misalnya, gitu ya, mau tidak mau, ya harus putus, begitu ya. Nah, bagaimana memberikan job desk kepada karyawan, KPI, jenjang karir, dan segala macamnya. Dan di sini adalah partnership, bagaimana Anda membangun bisnis Anda dengan lebih besar lagi dengan partnership. Yang skill yang paling dibutuhkan adalah negotiation skill, gitu ya. Nah, kemarin di running sebenarnya kita juga menyinggung itu. Bagaimana kita mempertemukan Anda dengan partner bisnis Anda, ya. Dan juga kita membahas tentang hukum bisnis, bagaimana legalitas, bagaimana perjanjian, ya, bagaimana mengikat perjanjian tadi dengan poin-poin, klausul-klausul di notaris, gitu ya. Bagaimana tentang perpajakan dan segala macamnya, sehingga bisnis Anda aman, gitu. Ya, tidak melanggar hukum, dan ketika Anda pun bermanuver, Anda tahu batasan-batasannya di mana, sehingga Anda tidak tergelincir nantinya. Ya, nah inilah, ya, 3 level dari semua kurikulum kita di IEC dan poin-poin detailnya. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum jelas, nantinya bisa komen, ya, bisa tanyakan ke kita langsung, gitu. Kita akan insya Allah pandu, ya. Maka sekian dari saya penyampaian tentang materi 2 poin ini, ya, tadi objektif, ya, objektif belajar di IEC dan detail kurikulumnya. Ya, mudah-mudahan ya bisa difahami dan kita aplikasikan bersama. Ya, silakan. Saya akan kembalikan ke Mas Aldi. Oke, terima kasih Pak Didi. Oke, kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai apa yang udah disampaikan Pak Didi tadi tentang kurikulum kita di IEC. Metode belajarnya besok pagi ya kita sampaikan. Mungkin ada yang belum paham tentang checkpointnya atau ada sesuatu yang masih mengganjal bisa ditanya. Yang lain ada yang bertanya atau mungkin sekian dulu kita tutup atau gimana Pak? Kita tunggu dulu bentar ya sambil menunggu. Mungkin masih mikir nanya apa ya? Karena malam ini agak sepi ya yang join. Iya. Ini Pak Syamsul Bakri ngomen, Masya Allah ya. Iya. Alhamdulillah Pak. Tunggu sebentar siapa yang... Assalamualaikum, boleh bertanya? Waalaikumsalam, silakan dengan Ibu siapa ini? Iya Bu Iwin. Mungkin langsung Pak Didi apa? Langsung tanya aja Bu Iwin. Oke, saya serahkan ke Pak Didi lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Didi, sehat? Pak Didi. Oke, halo. Iya. Ya. Iya, mau tanya, saya kan di kelas itu ngambilnya runner. Nah, terus so far sih saya sudah ada klien yang sudah eksis, tapi saya sering Google gitu, siapa kira-kira calon next client, target lanjutannya itu. Nah, itu enaknya mereka di japrinya itu pakai email, WhatsApp, atau Instagram, atau gimana ya enaknya? Terus apa yang harus kira-kira saya ucapkan pertama kali menyamperin mereka? Misalkan katakanlah lewat email atau lewat WhatsApp. Apakah langsung saya memberikan
penawaran atau Ya, pengenalan dulu atau gimana iya. gitu? Iya, Pak Didi, Baik. makasih. Sama-sama, Bu Iwin. Baik. Saya screen share ya, untuk bisa lebih mudah ya, bisa kita pahami. Baik, jadi ya, Ibu di level running ya. Jadi sebelum saya menjawab, nah saya kepengen tahu dulu siapa konsumennya Bu Iwin. Dari mulai gendernya dulu. Gendernya wanita pria, usia Ya. 30 sampai 55. Oke. Tinggalnya, Terus demografinya? demografi itu di Indonesia Timur, ya, kayak Flores, Papua, terus Ya. Palu, Maluku, sekitaran situ. Iya. Oke. Bali. Bali, ya, oke. Nah, kemudian apa interestnya Terus mereka, interest kesukaannya mereka, hobi atau sesuatu yang mereka senangi? ya, kalau dari saya kan ada dua macam produk. Satunya Iya. itu sunblock, satunya lagi Hmm. skincare. Kalau dari Iya. sunblock itu diving company, orang-orang bule yang ke sini. Tapi kan karena tidak Hmm. ada orang bule ke sini, jadi yang saya sekarang fokuskan itu adalah skincare. Oke. Skincare itu yang saya fokuskan itu sebenarnya kalau skincare itu ibu-ibu Hmm. usia 35 ke atas, mapan. Hmm. Iya. Itu kalau yang skincare. Kalau yang sunblock itu bule yang Iya. dari luar negeri yang ada di Indonesia. Iya. Laki-laki wanita juga atau laki-laki wanita? Dua-duanya. Kalau sunblock wanita pria, kalau skincare wanita. Oke, baik. Usia bulenya 30 juga ke atas. Ya, 30 ke atas. Baik. Nah, dalam kita memahami, ini sebenarnya kajiannya di level bawahnya lagi sebenarnya ya, di channel promosi ya. Jadi bagaimana cara kita memilih channel promosi? Nah, ini ada kajiannya ya, membangun channel distribusi, membangun channel promosi. Yang pertama adalah apa sosial media yang akrab di mereka gitu. Jadi di bule laki-laki dan perempuan tadi, apa sosmed yang familiar di mereka. Setahu saya, kalau negara maju, itu justru nggak pakai WhatsApp. Ya, WhatsApp ini sangat populer di Indonesia dan India, ya, dan beberapa negara berkembang yang lain. Ya, tapi di luar, ya, itu justru yang populernya tergantung juga, ada beberapa, ada yang Telegram, ada yang Line, ya, bahkan ada yang tidak pernah kita dengar, namanya Kaizala dari Microsoft, ya, Kaizala, ya, Microsoft Kaizala, jadi boleh dicari nanti ya. Jadi apa sosmed yang populer di kalangan mereka, baik itu bule atau orang Indonesia Timur yang di sini, ya, Indonesia Timur. Apa sosmed yang paling familiar? Dan ini dilakukan survei, Bu Iwin, gitu ya. Kita lakukan survei, gitu. Apakah di sana misalnya orang Indonesia Timurnya favoritnya WhatsApp? Nggak apa-apa kita pakai WhatsApp. Apakah mereka favoritnya Instagram? Nggak apa-apa kita pakai Instagram. Apakah favoritnya FB? Atau offline? Gitu, atau brosur misalnya. Ya siapa tahu mungkin jaringannya sulit misalnya gitu ya. Tidak terbiasa pakai sosial media, jadi pakainya brosur gitu ya. Nggak ada masalah. Itu channel promosi. Ya, itu baru channel promosi, belum saluran distribusi. Distribusi. Apakah Ibu akan menggunakan channel bertingkat mulai dari distributor, ya, kemudian ke reseller, ya, maaf ya, reseller, kemudian ke marketer misalnya gitu, atau affiliate gitu ya. Atau Ibu mau membuat jaringan-jaringan berupa stokis gitu ya, atau toko-toko, atau bagaimana. Itu juga menentukan ya bagaimana cara Ibu menggunakan sosial media. Maka cara menjawabnya, sebelum kita membahas detail teknisnya,
Maka langkah pertama nanti bagi Anda yang di level running atau starting, Anda akan mengisi, ya maaf ya, saya pindah ke sini dulu. Anda akan mengisi yang namanya bisnis canvas. Nah, ini satu materi lagi nanti ya akan disampaikan oleh Mas Iksan. Ya, ada 9 episode. Mana dia ya? Kayaknya di atas lagi nih. Oke. Nah, ini dia. Bisnis canvas. Jadi, apa value produk Anda? Ya, kayak tadi Bu Iwin ya, value produknya yang bagian tengah ini ya. Tadi sunblock sama skincare gitu ya. Nah, skincare ada banyak, sunblock ada banyak. Apa yang membuatnya unik di sini? Apa USP-nya? Ya. Nah, kemudian siapa konsumennya? Tadi ada orang Indonesia Timur dan ada orang bule. Bulenya ras apa? Tingkat ekonomi mana? Ya. Nah, karena akan mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan, cara mereka memahami sesuatu. Bule Jerman dengan bule Amerika itu jauhnya luar biasa. Bule Inggris dengan bule Amerika ya juga ya bahkan yang sesama masih dekat gitu ya rasnya ya antara Amerika dengan Australia itu sudah jauh sekali bedanya. Sehingga ini semakin detail kita mendefinisikan siapa konsumen kita akan semakin enak jualannya. Kita menentukan channel. Nah, ini channelnya gitu. Ya. Nah, channel tadi kan pilihannya ada WhatsApp, ada FB. Nah, baru kita susun bahasanya yang sesuai dengan mereka gitu. Bagi orang Amerika, ya style bisnisnya, style ngomongnya memang to the point. Dan bahkan agak sedikit kasar gitu ya. Nah, beda dengan bule Inggris, beda lagi dengan Belgia, beda lagi dengan Jerman, beda lagi dengan Australia gitu. Nah, masing-masing mereka punya stylenya sendiri, cara menyusunnya. Nah, itu yang di SOP-kan ketika Ibu sudah di level running. Saran saya, coba nanti kita bedah bisnisnya dulu. Kalau terasa sulit, mungkin kita turun satu level dulu di starting, sehingga kita definisikan dulu produk kita udah bagus gitu ya, yang mungkin butuh waktu 1 bulan 2 bulan baru kita naik ke running, karena kunci di running itu adalah sistemasi, bukan lagi membangun ya, sistemasi. Kemudian bagaimana cara Ibu membangun relationship-nya ke mereka, membangun ikatan emosional. Nah, kemarin kan Ibu sempat pernah tanya ya, Pak, gimana Pak saya mau buat reseller sistemnya di luar negeri? Ya itu sangat bisa gitu. Ya sekali lagi kita memahami apa yang mereka butuhkan gitu. Tentu berbeda reseller Indonesia dengan reseller luar negeri gitu ya. Nah, kalau nggak salah kan terakhir kita cerita itu bagaimana cara ekspor impor ya Bu Iwin ya? Iya, betul. Iya, dan itu kayaknya agak berat ya kita lakukan ya. Iya, sudah ke kantor pos, sudah ke beberapa nanya ke beberapa perusahaan juga di Bali, di Surabaya, dan masih susah karena belum menjalankan, tapi kayaknya ada secara teori sudah ketemu gitu. Yes, mantap, luar biasa ya. Yang penting jangan menyerah ya. Nah, kalau kita buat ekspor impornya menggunakan pendekatan marketplace yang ada, misalnya gitu ya, apakah Amazon gitu ya, apakah misalnya yang sampai ya Amazon sih setahu saya yang sampai ke sana gitu ya, itu nggak terlalu sulit. Ya, nggak terlalu sulit. Sudah banyak sekali yang melakukannya. Alibaba itu banyak sekali yang melakukannya. Ya, nah jujur kalau yang ekspor langsung, yang sampai pakai peti kemas, bahkan saya sendiri pun belum melakukannya, gitu ya. Tapi kalau untuk ekspor impornya sebatas pakai aplikasi ya, insya Allah ya mungkin saya bisa bantu semampu yang bisa saya lakukan. Kalau saya tidak mampu, mungkin saya akan undang siapa pakarnya yang memang sudah terbukti mampu melakukannya, gitu. Nah, sehingga nantinya kita akan bagaimana memanage resource yang Ibu punya. Nah, Ibu kan produksi sendiri ya, barangnya ya. Nah, dan memproduksi barang ini sesuai dengan need konsumennya. Jadi ketika konsumennya orang Indonesia, mereka hanya butuh harga murah, ya sudah, kualitasnya dikurangin. Kalau yang segmen orang Indonesia, kualitasnya atau apanya bagaimana itu Ibu? Kalau makanya saya ada dua jenis produk, itu ada sunscreen untuk bule dan skincare untuk yang lokal itu, karena memang mau memisahkan produknya. Misalnya kalau bule kan mereka senangnya berjemur, jadi yang saya jual itu memang kebutuhan mereka, obat berjemur. Nah, kalau yang untuk pasar Indonesia kan senang identiknya itu dengan yang mencerahkan kulit, yang anti jerawat,
yang buat anti aging. Nah, skincare itulah yang saya masukkan ke market Indonesia. Betul, luar biasa. Berarti Ibu sudah sangat memahami sebenarnya. Ya, tinggal kita poles sedikit saja, insya Allah gitu ya. Dan key activity-nya bagaimana Ibu mengontrol kinerja tim, ya, membangun SOP. Kalau nggak salah udah ada SOP-nya juga ya? SOP produksi sudah ada, SOP karyawan yang masih persaudaraan, masih suka-suka. Nggak apa-apa, nanti kita bantu. Ya, nanti bagaimana cara merekrutnya, bagaimana membinanya, mentrainingnya. Sudah ada training centernya? Oh, ya, training center yang kayak gimana Pak? Yang mentraining, jadi ketika mereka masuk, ya ketika mereka masuk nih karyawannya bergabung di perusahaan Ibu, mereka mengikuti standar apa yang berlaku di perusahaan. Ya misalnya nih, value perusahaan ini kekeluargaan, bla 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 bla, itu di training seperti itu gitu, sehingga membangun budaya organisasi yang bagus. Bagaimana? Kalau yang itulah yang karena kan sekarang kami masih berlima, jadi masih gampang dibicarakan. Tapi kalau yang kayak bagian produksi, terus bagian gudang itu ada SOP-nya mereka, kerjaannya apa-apa-apa. Terus kalau ada yang baru dan hampir setiap hari juga sih kita diskusikan, lima kami ini memiliki pemikiran yang sama. Kami itu kelimanya itu punya misi untuk sustainability, untuk keberlanjutan. Jadi nggak hanya jual skincare hanya untuk untungnya kami, tapi juga ada orang-orang sekitar kami yang kita bina, dari misalkan dari petani kelapa, minyak kelapa kayak gitu, atau petani madu. Nah itu yang selalu saya tekankan ke karyawan saya, kalau kita juga nggak cuma mencari untung, tapi juga kita selain produk yang kita buat itu bagus, juga ada orang sekitar kita yang masukin barang hasil mereka yang kita pegang. Jadi jangan sampai barang numpuk mereka nggak kebayar, atau ya kayak gitu deh. Iya, itu luar biasa sekali ya. Insya Allah nanti tinggal dibantu, di-push sedikit saja ya. Saya lihat Bu Iwin sudah luar biasa sekali ya. Jadi insya Allah sudah terjawab ya pertanyaan tadi, bagaimana cara menjawab WA atau menjawab email atau membuat penawaran. Itu tergantung lagi, nanti kita akan bedah bisnisnya Bu Iwin ya. Baik. Sebenarnya yang saya ingin belajar banget itu copywriting, Pak. Wah, ini masternya ya, Mas Aldi. Iya, nanti insya Allah karena sama mungkin sama kayak Mas Aldi, suka nggak enakan. Ini nulis kayak gini nih, ini etis nggak ya? Ini terlalu neken nggak ya? Ini terlalu maksa nggak ya? Suka mikir kayak gitu. Jadi ini yang ya, Ibu udah tes Steven. Pardon? Bu Iwin sudah tes Steven. Bu Iwin sudah tes Steven. Apa tes Steven? Tes Steven yang tadi yang saya bahas. Bentar ya, saya back lagi. Bu Iwin sudah tes Steven yang ini, yang tadi ada otak kiri, otak kanan, otak tengah, yang mana yang dominan. Sudah melakukan tes Steven? Belum. Belum, nanti coba kita bantu ya. Nah, jadi coba Bu Iwin nanti searching aja di Google, di Facebook, di mana bisa tes Steven, begitu ya. Nah, jadi kalau Mas Aldi tadi, kenapa nggak enakan? Karena beliau orang feeling. Nah, kadang-kadang Steven ini dia tidak bisa diterka-terka, karena dia sesuai dengan DNA kita, genetik kita, ya, DNA. Jadi, kayak saya ini sensing, gitu ya. Nah, Mas Aldi ini feeling, ya. Memang begitu. Nantinya akan ada cara yang paling pas, ya, cara yang paling pas bagaimana cara kita berjualan gitu ya. Nah, karena memang masing-masing kita punya kelemahan dan juga punya kelebihan. Nah, di feeling ini kelemahannya memang menagih gitu ya, menagih hutang, menagih pembayaran gitu ya, mengingatkan dan segala macam. Ya, nanti ada strateginya. Nah, nanti boleh dicari di Lombok ya, Ibu ya. Kenapa? Iya. Kalau saya orangnya suka punya ide, tapi kadang suka males. Terus memang betul nggak enakan nagih utang. Orang berutang puluhan juta itu kadang kalau udah nagih 1 kali 2 kali nggak dibayar, ya sudahlah. Iya, itu antara feeling atau intuiting. Karena tadi Ibu bilang Ibu punya ide. Nah, idenya ini munculnya malam hari nggak? Pas lagi Ibu tidur malam susah nggak? Iya, benar Pak. Iya. Susah malam banget Pak. Sampai kadang saya itu harus minum obat tidur.
Iya, kalau malam itu otak saya tuh suka suka ngobrol gitu loh, ngobrol. Besok pagi kita akan meeting dengan siapa, dengan ini Heeh, misalkan. Apa ya iya, kita bahas kira-kira, oh kita bicara ini, enggak jangan yang itu deh, enggak lucu. Ini tuh mereka ngobrol gitu sampai pagi. iya, iya, Terus iya, suka iya. Jadi, ngulangin perkataan. Ingat ya, sama bapak ini besok kita nggak boleh ngomong yang ini. Oh, bapak yang hmm, ini kayak gini, kayak gitu terus sampai pagi. iya. Jadi memang ini dugaan saya. Jadi dugaan itu belum tentu benar ya. Dugaan saya kalau ibunya itu intuiting. Jadi intuiting ini orangnya kreatif, ya, kreatif, imajinatif gitu ya. Jadi imajinasinya juga kadang-kadang suka liar gitu, suka aneh-aneh gitu ya, kemana-mana gitu ya. Nah, dan teoritis banget gitu ya, orientasinya masa depan banget, bahkan kadang-kadang agak kurang realistis dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Maunya impiannya besar gitu ya, mau mencapai sesuatu yang dahsyat gitu ya. Nah, bener nggak itu, Bu? Ya, Iya, ya nanti coba Ibu tes TV sekarang saya nanti. ngayal itu Pak ya. Uh, Saya sekarang iya, sering ngayal itu kan sekarang ada industri skincare. Terus saya ada juga iya, produksi coklat dari petani coklat dari sini dari hmm, Lombok juga. Nah, coklatnya hmm, itu dia vegan. Vegannya itu pakai hmm, gula merah dari tetangga hmm, saya. Nah, terus pakai kacang mete. Sampai saya ngayal, nanti hmm, suatu saat saya ingin punya industri skincare. Orang bisa belajar, hmm, datang mau buat skincare, buat sabun bisa. Kalau mau belajar buat kopi, hmm. oh di Lombok banyak kopi, bisa belajar kopi juga di situ tuh. Oh, buat coklat Masya juga, Allah. mereka bisa belajar buat coklat juga. Jadi di satu tempat itu kayak learning center. Udah Uh, ngayalnya kayak gitu. luar biasa, luar Dan itu biasa ya. targetnya 5 tahun lagi. Iya, luar biasa. Ya, ini menarik sekali. Jadi nantinya ketika kita tes Steven, kita akan bisa memetakan ini kita ada di mana. Kalau memang benar, paling nanti kita cari ibunya yang introvert atau yang ekstrovert, karena berbeda pendekatan. Ya, karena memang orang-orang intuiting ini punya kelebihan yang luar biasa. Salah satunya adalah kata. Nah, ini ya. Jadi beliau ini sangat jago merangkai kata sehingga mampu menghipnotis orang gitu ya, negosiasinya tingkat tinggi begitu ya. Nah, tapi kelemahannya memang agak ya kurang disiplin gitu ya, kurang Iya benar. terpola gitu ya. Iya, Iya benar. gitu. Ya nggak apa-apa, nanti coba kita perdalam saja ya. Baik, begitu dulu Bu Iwin karena Baik, Pak. waktunya sudah mepet, ini diingetin sama Mas Aldi. Terima kasih. Ya, Terima kasih ya. banyak. Sama-sama Ibu. Silakan, ada lagi mungkin yang mau bertanya, tapi waktu kita sudah tinggal 1 menit lagi ya, Mas Aldi ya. Sudah sangat mepet. Oh lewat, Masya Allah ya. Baik, silakan saya kembalikan ke Mas Aldi. Oke, terima kasih Pak Didi udah menjawab juga pertanyaan dari Bu Iwin tadi. Mungkin lebih jelasnya nanti kita bakalan sharing-sharing juga Bu Iwin, mungkin japri atau apa tentang copywriting, apa yang saya bisa, mungkin bisa saya bantu juga. Mungkin kawan-kawan yang lain juga, mungkin gitu ya. Iya, ini ada karena sama-sama belajar juga. Insya Allah. Sama-sama belajar. Karena waktu yang memisahkan kita untuk 2 poin selanjutnya itu akan kita bahas besoknya di grup. Kita bakalan share juga materi penjelasannya dari Bang Muhammad Ihsan tentang 3 tools utama di IEC, dan juga saya akan membahas tentang metode belajar kita di IEC. Yes, benar banget. Jadi sekian dari saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.